Mengimplementasikan cara penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik atau bisa disebut dengan SK etap pada UMKM CV Mandiri. UMKM memberikan kontribusi dan menyediakan lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi masyarakat serta berkontribusi dalam produksi domestik bruto atau bisa disebut dengan BPDB dan ekspor nasional. Terbukti dari data Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2017 hanya 20% UMKM yang sudah terakses kredit bank. Hasil penelitian BAS, Scotter, dan Scotter menyatakan bahwa mayoritas pengusaha UMKM tidak hanya memberikan informasi akuntansi terkait kondisi usahanya, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha sebagaimana dimaksud dengan undang-undang, yaitu yang pertama, kriteria usaha kecil menurut pasal 6 ayat 2, yang kedua, usaha menengah atau usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang ketiga, kriteria usaha menengah menurut pasal 6 ayat 1. Definisi dan komponen laporan keuangan. Laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas meliputi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi pemilik dalam kapasitas bagi pemilik dan arus kas. 2. Karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan. Yang pertama dapat dipahami, yang kedua relevan, ketiga materialistis, keempat keandalan, yang kelima substansi dan menungguli bentuk, yang keenam pertimbangan sehat, ketujuh kelengkapan, kedelapan dapat dibandingkan, kesembilan tepat waktu, yang kesepuluh keseimbangan antara biaya dan manfaat. 3. Tujuan laporan keuangan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia IAI 2007, tujuan dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan serta perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini adalah memenuhi kebutuhan bersama dari sebagian besar pengguna. 4. SK etap terbagi menjadi 3. Yang pertama kriteria SK etap, yang kedua perbandingan SK umum dengan SK etap, yang ketiga pengakuan dan pengukuran unsur-unsur laporan keuangan menurut SK etap terbagi menjadi 5. Yang pertama pengakuan aset, yang kedua pengakuan kewajiban, yang ketiga pengakuan penghasilan, yang keempat pengakuan beban, yang kelima pengakuan laba rugi terbagi menjadi 2, biaya histori dan nilai wajib. Laporan neraca CV Mandiri pendapatannya 65 juta. Laporan laba rugi CV Mandiri bulan berjalan 136.470.000. Laporan arus kas CV Mandiri untuk di aktivitas operasional kasnya 214.680.000. Untuk di aktivitas investasinya di kasnya 9.150.000. Untuk di aktivitas pendanaannya di kasnya 96.350.000. Kenaikan kasnya 320.180.000. Untuk kas setara kasnya 221.543. Untuk kas setara kasnya 541.723. Laporan perubahan modal CP Mandiri 31 Desember 2014 di modal akhir 31 Desember 2019 275 juta. 5. Kendala UMKM CP Mandiri dalam menerapkan SK etap. Sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan relatif kurang memiliki kemampuan di bidang akuntansi. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemilik perusahaan belum mengetahui keberadaan SK etap yang direncanakan khusus untuk entitas tanpa aktualitas publik. Sedangkan karyawan bagi administrasi cukup mengerti mengenai dasar-dasar akuntansi. Akan tetapi untuk mengetahui yang lebih rinci tentang penyeluruhan laporan keuangan yang sesuai dengan SK etap masih kurang. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah kesimpulan bahwa UMKM CP Mandiri belum menerapkan laporan keuangan yang sesuai dengan SK etap. CP Mandiri hanya memiliki buku kas dan untuk mencatat neraca keuangan yang menyajikan pendapatan, pengeluaran kas, harian, dan bulanan. Menurut saran dari pemilik CV Mandiri, laporan keuangan yang dimiliki suatu entitas harusnya mampu mencerminkan kondisi keuangan suatu entitas. Laporan keuangan CV Mandiri saat ini belum mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya terjadi, sehingga perlu diperbaiki dalam menyusun laporan keuangan. Kehadiran SK etap dengan prinsip kesederhanaan dapat memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam menyajikan laporan keuangan yang baku atau standar. Saran dari Dinas Koperasi dan UMKM berperan aktif dalam upaya meningkatkan kemampuan sumber daya manusia serta mengembangkan kemampuan UMKM dari sisi manajerial akuntansi, terutama dengan melakukan
sosialisasi dan pelatihan mengenai SK ETAP. Sekian dari hasil dari penjelasan UMKM CV Mandiri.